Hello everyone, in this video I will share to you how to write a sentence about instruction and invitation. Halo semua, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana menulis kalimat untuk memberikan instruksi dan juga mengajak atau mengundang melakukan sesuatu. Okay, so the first one, let's review the materials in the previous video. Kita sedikit review materi yang sudah saya bagikan di video sebelumnya. Pertama, giving instruction. So here we have several examples of giving instruction. The first one, remember the dress code, bring birthday present, open the book, page 50, clean the whiteboard please, be careful, pay attention please. Nah, ini adalah beberapa contoh dari memberikan instruksi atau perintah. So, what is giving instruction? Jadi, giving instruction is expression that we use to instruct someone to do something. Jadi, giving instruction ini adalah ungkapan yang kita gunakan untuk memberikan instruksi atau arahan, ya, atau perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. The expression is written in the form of imperative sentence. Nah, ungkapan dari giving instruction ini ditulis dalam bentuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Nah, jadi kalimat perintah ini adalah sama seperti tadi, kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah, arahan, atau instruksi. Dan biasanya, kalimat perintah tidak memiliki subjek. Jadi langsung diawali oleh kata kerja. Oke, contoh, remember the dress code, bring birthday present. Oke, now, we take a look how to write a sentence of instruction in English. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita menulis kalimat instruksi atau perintah dalam bahasa Inggris. Okay. So, the first one, nah, kalimat pertama di sini adalah bawa kado ulang tahun. Okay. Bawa kado ulang tahun. Bagaimana bahasa Inggrisnya? So, the first one, we will write bring, and then birthday present. Nah, yang pertama, bawa di sini berubah menjadi bring dalam bahasa Inggris. Kemudian kado ulang tahun, ada sedikit perubahan posisi di sini. Jadi yang kita tulis pertama adalah ulang tahun, baru kadonya. Oke, jadi bahasa Inggrisnya kado ulang tahun adalah birthday present. Oke, jadi di sini ada bring, verb, kata kerja, birthday present, object. Ya, jadi untuk bahasa Inggris dari bawa kado ulang tahun, in English we say it bring birthday present. Oke. Next, buka buku. Ini gampang. Open the book. Oke, buka bahasa Inggrisnya open, buku, the book. Oke, this one is the verb. Open adalah verbnya, kata kerjanya, sedangkan the book sama seperti tadi, objeknya. Next, bersihkan papan tulis. Tolong atau tolong bersihkan papan tulis. Why we add tolong? Kenapa kita menambahkan tolong di kalimat perintah? Jadi, to make it more polite, membuat lebih sopan, gitu ya. Dalam bahasa Inggris akan menjadi kira-kira tolongnya help atau please. Oke, bersihkan, clean. Papan tulis, the whiteboard, tolong di sini adalah please. Oke, jadi bukan help. So, in English, bersihkan papan tulis, tolong clean the whiteboard, please, or please clean the whiteboard, ya. Please di sini bisa ditaruh di depan kalimat atau di akhir kalimat. Oke, di sini clean, verb 1, kata kerja, the whiteboard, objek, kemudian please di sini adalah complement atau pelengkapnya, ya. Oke, so the structure, nah, struktur kalimat untuk imperative sentence in English. Nah, bagaimana struktur kalimat perintah dalam bahasa Inggris? Jadi, verb 1, kata kerja, akan diikuti oleh objek atau complement, ya. Jadi bisa diikuti oleh objek atau keterangan, dan terakhir full stop. Terakhir ada tanda titik, ya. Wajib ada tanda titik di akhir kalimat perintah. Jangan sampai lupa nanti, okay? Oke, next. Oke, let's practice. Kita praktek. Nah, bagaimana dengan taruh pulpen saya di atas meja? How's the English? Bagaimana bahasa Inggrisnya untuk kalimat taruh pulpen saya di atas meja? Taruh, put pulpen saya, my pen, di atas meja, on the desk. Jadi, taruh pulpen saya di atas meja, put my pen on the desk. Oke. Jadi, di sini ada verb, ya, kata kerja, ada objek, my pen, dan ada adverb, on my desk, di atas meja. Oke. Jadi, di atas itu bahasa Inggrisnya adalah on. Oke, jadi jangan dipisah nanti, di kemudian atas. Jadi satu, di atas bahasa Inggrisnya on. Oke.
Next, tolong diam. Nah, bahasa Inggrisnya kira-kira apa ya? Tolong tadi ingat kan? Please. Oke, berarti kita udah punya di awal please. Be quiet. Oke, kenapa ada kata be di sini? Diam di sini adalah kata sifat, ya. Jadi karena kata sifat, maka di awal kata sifat yaitu quiet kita tambahkan kata kerja khusus yaitu be. Jadi kalau misalnya anak-anak bilang, tolong diam, please be quiet, tolong tenang, please be calm. Oke, ada be-nya di sana. Next, belajarlah dengan rajin. Belajarlah dengan rajin. Bahasa Inggrisnya study diligently. Jadi kalau nanti kalian bingung apa ya bahasa Inggrisnya belajarlah, sama dengan belajar gitu ya. Belajar bahasa Inggrisnya adalah study, kemudian dengan rajin, rajin bahasa Inggrisnya adalah diligent. Kemudian dengan rajin di sini adalah diligently. Jadi tinggal tambahkan akhiran ly, ya dibacanya li, diligently. Okay, so next let's move to inviting someone. Oke, nah berikutnya ini adalah inviting someone atau mengundang atau mengajak seseorang. Oke, di expression, nah kira-kira ungkapan inviting someone seperti apa? Ini, this one. Let's go together. Can you come to my show? Do you want to join us? Would you like to have lunch with us? Nah, itu beberapa contoh dari inviting someone. So, inviting someone is not only to invite people to an occasion, but also to do something together. Jadi, yang perlu diingat di sini, mengajak seseorang di sini bukan hanya mengajak untuk menghadiri suatu acara, tapi juga mengajak untuk melakukan suatu kegiatan bersama-sama. Okay, the people we invite can accept or decline it. Nah, ketika kita mengajak atau mengundang seseorang, orang yang kita ajak tersebut boleh menerima maupun menolaknya. Okay, so there's no responsibility to accept it. Jadi tidak ada tanggung jawab atau keharusan harus diterima, tidak boleh ditolak. Okay. So how to write a sentence to invite someone? Nah, bagaimana caranya menulis kalimat untuk mengundang atau mengajak melakukan sesuatu bersama? Okay. The first one, we will use let's. Ungkapan yang pertama yang kita gunakan di sini adalah kata let's, artinya ayo kita. Ayo kita pergi bersama. Bahasa Inggrisnya adalah yes, let's go together. Let's, ayo kita, go, pergi, together, bersama. Jadi di sini ada kata let's, kemudian diikuti kata kerja go, verb 1, together di sini adalah complement atau adverbnya, ya. Next, ayo kita menonton film. Udah pasti let's di awal ya. Let's watch movie. Oke. Nah, di sini watch itu verb 1, kemudian movie di sini adalah objeknya. Apa yang mau ditonton gitu ya. Oh, film. Oke. Last one, ayo kita bermain sepak bola sore ini. Nah, lumayan panjang di sini ya. Let's play football this afternoon. Oke, ada let's, kemudian ada play, verb 1, kata kerja, football, objeknya. This afternoon di sini adalah keterangan waktunya. Oke, so next, sentence pattern. Ya, bagaimana pola kalimat menggunakan kata let's untuk mengajak seseorang atau mengundang seseorang melakukan sesuatu. Jadi, kata let's di sini akan diikuti oleh verb 1, kata kerja bentuk dasar atau pertama, kemudian bisa diikuti oleh objek maupun keterangan, dan terakhir ingat tanda titik di akhir kalimat. Oke. So, after let's, nah setelah let's, untuk invitation kita juga bisa menggunakan kata can you. Bisakah kamu? Bisakah kamu datang ke pertunjukanku? Nah, can you come to my show? Ya, jadi bisakah kamu, can you, datang, come, ke pertunjukanku, to my show. Okay, so this one, ada kata can you, kemudian diikuti dengan verb 1, ya, dan terakhir to my show ini adalah complement atau pelengkapnya. Terakhir ingat tanda tanya, bukan tanda titik di sini ya, karena kalimatnya berupa kalimat pertanyaan. Next, bisakah kamu mengunjungi nenek denganku? Can you visit grandma with me? Oke, dengan with. Oke, jadi di sini bisakah kamu? Can you mengunjungi visit? Nah, mengunjungi di sini visit, kemudian nenek, grandma, denganku, with me. Oke. Nah, the last one. Bisakah kamu mengerjakan tugas bersama? Can you do the homework together? Tugas di sini sama dengan PR ya, homework. Berarti, nah, di sini ada can you, kemudian do,
verb 1, the homework di sini objek. Oke, jadi di sini homework di sini atau tugas adalah objeknya, kemudian together bersama itu adalah komplementnya. Nah, jadi bagaimana pola kalimat untuk kalimat ajakan atau invitation menggunakan can you? Jadi di sini can you diikuti dengan verb 1, kata kerja bentuk pertama, kemudian objek atau complement. Jadi terakhir adalah tanda tanya. Oke, jadi can you do the homework together? Pola kalimatnya adalah can you, verb 1, objek, complement, question mark, tanda tanya. Oke. Next, kalimat ajakan menggunakan kata do you want to atau apakah kamu mau? Oke, apakah kamu mau bergabung dengan kami? In English, do you want to join us? Nah, jadi apakah kamu mau? Do you want to? Kemudian diikuti kata bergabung dengan kami, join, kami. Di sini bahasa Inggrisnya adalah us, bukan we, karena posisi kami sebagai objek, bukan subjek ya. Jadi kita gunakan kata us. Oke, ada do you want to? Kemudian verb 1, kata kerja bentuk pertama, us di sini adalah objeknya. Oke, next, apakah kamu mau mengunjungi nenek denganku? Oke, sama seperti tadi kan, bisakah kamu? Tapi sekarang kita ganti bisakah kamunya dengan apakah kamu mau. Do you want to visit grandma with me? Oke, jadi ada do you want to, kemudian visit di sini verb 1, grandma objeknya, with me, complement, keterangan. Dengan siapa? Dengan saya. Oke, the last one is question mark. Yang terakhir tanda tanya ya. Jadi bukan tanda titik yang digunakan di sini karena bentuk kalimatnya adalah kalimat tanya. Apakah kamu mau? Ya, next. Apakah kamu mau mengerjakan tugas bersama? Do you want to do the homework together? Oke. Mengerjakan bahasa Inggrisnya adalah do, kemudian tugas, homework, bersama, together. Do you want to do the homework together? Ada do you want to, kemudian verb 1, objek, dan complement. So, the sentence pattern, nah jadi bagaimana pola kalimatnya kalau kita menulis kalimat ajakan atau undangan dengan kata do you want to? Jadi di sini ada kata do you want to diikuti dengan verb 1, kata kerja dasar, ada objek atau complement, keterangan. Terakhir, ingat question mark, tanda tanya. Oke. Next, nah kalimat ajakan dengan kata would you like to, yang artinya juga sama. Apakah kamu mau? So, what is the difference? Apa bedanya would you like to dengan do you want to kalau artinya sama-sama? Oke, jadi would you like to di sini more polite, lebih sopan dibandingkan dengan kata do you want to. Kalau misalnya mau mengajak orang tua kalian gitu, makan bersama, kalian akan gunakan kata would you like to. Would you like to have dinner with us? Seperti itu. Oke, contoh di sini, apakah kamu mau makan siang dengan kami? Oke, kalau misalnya kalian mengajak di sini adalah orang tua atau nenek, kalian akan menggunakan kata would you like to have lunch with us? Oke, jadi lebih sopan dengan kata would you like to. Oke. Nah, di sini makan siang bahasa Inggrisnya adalah have lunch. Ya. Kemudian dengan kami with us. Oke, jadi ada kata would you like to, kemudian verb 1, dan terakhir ada complement, keterangan. Next, apakah kamu mau mengunjungi nenek denganku? Oke, would you like to visit grandma with me? Nah, contohnya mau ngajakin orang tua ayah gitu misalnya. Dad, would you like to visit grandma with me? Ayah, apakah kamu mau mengunjungi nenek denganku? Gitu ya. Okay, would you like to? Kemudian ada verb 1 di sini visit, kemudian grandma object, and then with me complement. Okay, the last examples. Apakah kamu mau mengerjakan tugas bersama? Would you like to do the homework together? Okay, would you like to do the homework together? Ada di sini kata would you like to, kemudian do, bahasa Inggris dari mengerjakan, tugas, homework, bersama, together. So, the sentence pattern using would you like to is, nah jadi pola kalimat menggunakan frase would you like to adalah kata would you like to di sini akan diikuti oleh verb 1, kata kerja dasar, kemudian object or complement, and the last one is question mark. Yang terakhir tanda tanya. Okay, so that's about how to write a sentence about invitation. Jadi tadi itu adalah bagaimana menulis kalimat untuk mengajak atau mengundang seseorang dalam bahasa Inggris. Sekarang kita practice. Okay,
Nah, the first sentence here, ayo kita membaca buku di perpustakaan. Nah, di sini kalimat pertamanya adalah ayo kita membaca buku di perpustakaan. Kira-kira untuk invitation, ayo kita tadi menggunakan kata apa ya kira-kira? Would you like to? Do you want to? Can you? Or let's? Yes, it's let's. Jadi kalimatnya adalah let's read the book in the library atau let's read book in library. Oke. Jadi ayo kita, bahasa Inggrisnya adalah let's membaca read book di perpustakaan in the library. Oke, good. Next, bisakah kamu pergi ke pasar dengan saya? Berarti sisa 3 ya. Can you? Do you want to? Atau would you like to? Bisakah kamu? Can you? Okay. Can you go to market with me? Bisakah kamu? Can you pergi ke pasar to market dengan saya with me? Okay. Jadi, bisakah kamu pergi ke pasar dengan saya? In English, we say, can you go to market with me? Next. Apakah kamu mau minum teh bersama kami? Okay, berarti sisanya ada would you like to sama do you want to. Okay, kalau menggunakan do you want to? Do you want to drink tea with us? Okay, apakah kamu mau minum teh dengan kami? Kalau would you like to, sama saja. Okay, would you like to drink tea with us? Okay, so which one is more polite? Yang mana lebih sopan? Do you want to or would you like to? Yes, it's would you like to. Okay, so that's about how to write a sentence for giving instruction and also inviting someone. Jadi tadi itu bagaimana kita menulis atau membuat kalimat dalam bahasa Inggris ya untuk memberikan instruksi maupun mengajak seseorang melakukan sesuatu. Jadi kalau tadi memberikan instruksi kita menggunakan imperative sentence, kalimat perintah, sedangkan untuk mengajak atau mengundang seseorang melakukan sesuatu bersama bisa menggunakan kata let's, kemudian bisa can you, bisa do you want to or would you like to. Okay, so thank you so much for watching this video. I hope you get new knowledge from my video and see you next time.